Ya, sebelum kita belajar kripto dari nol ya. Karena buat mengerti tentang kripto ya, kita pertama harus tanya dulu ke diri kita, ya, apa itu uang? Kalau kita cek ya, human race ya, kita manusia itu nggak pernah punya yang namanya itu perfect money. Uang kita itu selalu berubah setiap beberapa dekade. Tapi menurut gua sejak Bitcoin ini rilis, ini merubah segalanya. Kita lihat dari beberapa ribu tahun sebelum Masehi ya, barter itu happening. Ya, dimana misal kalau gue punya 5 apel, ya lu punya 10 ikan, ya kita tukeran gitu ya. Tapi barter ini punya issue. Kalau misal gue pengen beli meja kayak gini gitu ya, terus saya lu punyanya ikan, ya gimana cara kita tukeran? Itu kan belum tentu gitu. Ya, jadi butuh yang namanya itu satu monetary atau satu medium of exchange ya. Makanya di 600 sebelum Masehi gitu ya, muncul yang namanya itu koin. Koin pada saat itu ya itu dipakai buat sebelum emas perak itu kan bisa pakai kerang gitu ya buat tuker-tukeran gitu ya. Tapi orang itu value emas dan perak ya buat tukeran-tukeran ya. Jadi emas dan perak itu jadi uang pada saat itu. Cuma pada saat itu ya emas dan perak itu menjadi isu juga ya karena ada yang namanya itu korupsi. Jadi uang yang diciptakan oleh manusia itu uang yang akan menjadi uang yang korupsi ya kurang lebih. Kita lihat kalau dulu emas tuh kerajaan-kerajaan ya buat keping-keping emas kayak gini gitu ya pas di empire-empire dulu gitu ya. Tapi kerajaan-kerajaan dulu itu sangat corrupted. Kenapa? Karena emas lingkarannya ini dibuat makin kecil makin lama. Jadi mereka tuh ngekorupsiin tanda kutip emas atau peraknya. Terus ya koinnya itu semakin lama semakin kecil gitu ya. Jadi sejarah dari uang kita bisa lihat ya setelah barter sama koin itu ya. Jadi sejak adanya koin ya, sejak kayak misal teman-teman pakai emas dan perak buat trading gitu ya, uang itu mulai terbentuk definisinya. Ya, uang itu apa? Uang itu sesuatu yang punya intrinsic value. Ya, uang itu sesuatu yang bisa kalian pakai buat medium of exchange ya. Apakah apel itu uang? Bukan jawabannya ya. Tapi apakah gold itu bisa dijadikan uang dulu? Bisa gitu. Di abad ke-7 ya, kita lihat ya kalau uang kertas itu mulai ada ya. Jadi kalau kita cek ya secara sejarah ya, gold rush dulu. Dimana orang-orang ini mulai menjaminkan ya, atau orang-orang yang punya banyak duit ini mulai bikin kredit atas emas. Jadi kalau misal gue itu bank ya, kalian store emas ke gue tinggal kasih kalian sebuah kertas ya, kepemilikan, certification of ownership kalau kalian punya emas di bank gue. Dimana kalian bisa tarik itu kapanpun kalian mau. Misal kalian yang nonton itu punya 1 kilogram emas gitu ya, kalian store ke gue, terusnya kita tanda tangan. Ya gue taruh kertas, misal yang nonton namanya Budi gitu ya. Budi itu punya 1 kilogram emas gitu ya. Dan Budi ini bisa cairin kapanpun ke Bank Suli, contohnya kayak gitu. Dan biasanya Budi ini pakai kertas 1 kilogram emas itu buat ditukerin ke apel kayak atau apa gitu. Jadi format bentuk dari uang ya itu bukan lagi hard cash atau hard money kayak gitu. Kenapa? Karena dulu itu jadi isu ya. Kalau misal gue pengen tuker 10 kilo emas gitu ya, itu bakal jadi sulit sekali. Makanya dibuatin kertas, dibuatin sertifikat. Dan dimana sertifikat itu kan bisa tuker-tukerin. Cuma dulu, ini muncul yang namanya itu isu ya, muncul yang namanya itu masalah. Dimana korupsi itu terjadi ya. Jadi misal Budi ya itu cuma store 1 kilo emas ke gue gitu ya. Tapi gue sebagai bank ya, harusnya kan